Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'du, alhamdulillah syukur pada kesempatan kali ini Allah masih mampukan kita semua untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ini bahagian daripada nilai kesyukuran kita atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat salam teruntuk baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, pada kajian kali ini insyaallah yang pertemuan ketiga insyaallah membahas tentang kitab Asbabur Rizqil Halal. Kita akan melanjutkan insyaallah bagian daripada sebab-sebab pembuka rezeki yang Allah jelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi. Telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di antara pembuka pintu-pintu rezeki Allah adalah rasa syukur kita kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian berbuat kebaikan, kemudian al-amalus soleh juga berbuat amal kebajikan, ya, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan yang keenam insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sadisan, sebab yang keenam atau sumber pembuka rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang keenam adalah al-istighfar. Al-istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Talabul maghfirah minallahi ta'ala. Permohonan ampun, permintaan ampun kepada Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Liqaulihi ta'ala, seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, atau Nabi Nuh katakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana ghaffar, Maha memberi ampunan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka dengan itu Allah akan menurunkan
dari langit, ya, hujan-hujan yang deras, yang lebat, wa yumdidakum bi amwali wa banin, dan akan menumbuhkan, memberikan kekayaan, harta-harta dan anak-anak keturunan, wa yaj'al lakum jannat, dan akan menjadikan untuk kalian jannat, kebun-kebun, taman-taman, wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Menarik ini rekan-rekan, ayat yang sebagai pengingat kita semua dari kisah Nabiullah Nuh alaihi salam yang berdakwah ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, ya, kurang lebih 950 tahun membersamai umatnya, membersamai kaumnya dalam dakwah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, ya, dari kemusyrikan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian suatu kaum diuji oleh Allah, baik dengan atau melalui keadaan finansial, atau mungkin bencana, kekeringan, atau mungkin ujian, cobaan dalam hal belum diberikan momongan misal, maka kemudian ada pembuka rezeki dari Allah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dari ayat ini ada al-asbab, sebab-sebab kemudian Allah memberikan kenikmatan yang luas. Apa itu? Sebabnya adalah thalabul maghfirah, permohonan ampun kepada Allah atau istighfar. Apa menariknya di sini? Bahwa rezeki Allah itu, rezeki yang halal, yang baik, itu akan Allah salurkan kepada aliran yang bersih. Jadi alirannya harus bersih dulu. Penghantar, ya, rezekinya itu harus bersih. Apa itu? Ya, itulah hati. Tempatnya harus bersih. Alirannya harus bersih. Maka setiap ada sesuatu yang menyumbat, hal yang pertama adalah harus dibersihkan dahulu. Harus dibersihkan jalurnya, alurnya. Maka dengan itu, ketika alur rezekinya itu sudah bersih, maka insya Allah akan mudah, akan lancar, dan tidak akan tersendat. Seperti halnya dalam ayat ini, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Maka bersihkanlah dahulu hati kita, hati kalian, dengan istighfar. Noda-noda itu akan bersih dengan kita memohon ampun kepada Allah.
Kenapa? Karena Allah yang Maha Pengampun, Ghafara, Maha Pengampun dosa-dosa yang hamba lakukan. Kemana akan kembali kecuali kepada Allah untuk memohon ampunan, untuk membersihkan wadah rezeki itu, untuk membersihkan jalur rezeki itu, maka dengan istighfar. Apa yang kemudian akan Allah berikan ketika tempatnya sudah bersih, ketika wadahnya sudah bersih, ketika jalur itu sudah bersih? Allah sudah janjikan di situ. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan utus, yursil, mengutus, atau Allah akan turunkan keberkahan dari langit, midrara, yang banyak. Artinya rezeki dari langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki-rezeki kalian dan apa yang telah Allah janjikan, sediakan. Maka ketika kita sudah mengetuk pintu langit dengan permohonan ampun kepada Allah, dengan hati yang tulus, maka kemudian akan Allah berikan janjinya, la yukhlifullahu wa'dah, atau la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Maka kita tentu mengambil ibrah dari ayat ini bahwa salah satu di antara jalur mengetuk pintu Allah atau pintu rezeki dari Allah adalah dengan istighfar. Senada dengan yang disampaikan, yang dituturkan oleh seorang ulama mulia di zaman tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, yang mengadu kepada beliau, ya, tentang kondisi kekeringan, kondisi kemiskinan atau kekurangan, dan kondisi di mana ada orang yang belum Allah berikan momongan. Maka kemudian beliau menjawab untuk ketiga perkara ini adalah dengan istighfar. Beristighfarlah, beristighfarlah, beristighfarlah. Lalu masing-masing dari mereka ini bertanya-tanya, kenapa dari ketiga problem itu jawabannya sama, memohon ampun atau istighfar? Lalu beliau, Imam Hasan Al-Basri, mengutip ayat ini, mengutip kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dengan beristighfar Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Ya, Allah akan bukakan rezeki dari langit. Apa setelah itu? Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ketika Allah sudah berikan pintu, sudah Allah bukakan untuk hamba si fulan, si fulan, si fulan. Wa yumdidukum bi amwal. Lalu Allah akan menambah dan menambah, yumdid, akan menambah bi amwal, kekayaan, harta, wabanin, dan juga keturunan, generasi, ya, generasi. Maka ketika ada ujian daripada kekurangan harta, ya, belum Allah berikan keturunan, ada jawaban dari Allah, istighfar. Kalau yursilis sama, ada keberkahan yang Allah bukakan dari pintu langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah berikan keberkahan di bumi.
Ya, Allah berikan. Berarti Allah berikan min barakatis sama, keberkahan-keberkahan dari langit, wa min khairatil ardi, dan juga Allah akan berikan dari kebaikan-kebaikan ya yang ada di bumi. Bisa di dataran, bisa di perairan. Yang jelas Allah akan berikan. Kekayaan Allah akan berikan. Harta Allah akan berikan. Kemuliaan. Baik dalam hal harta maupun dalam hal anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan berikan, jadikan bagi mereka, orang-orang yang rajin beristighfar, jannat, kebun-kebun. Juga termasuk bagian daripada kekayaan. Ya kan? Kebun-kebun ya. Punya kebun sawit, ya, kebun apa karet, persawahan dan seterusnya. Wa yaj'al lakum anhara. Dan juga Allah akan jadikan bagi mereka sungai-sungai. Ya, ada keseimbangan ya antara kebutuhan di perkebunan maupun perairan. Ada keseimbangan. Maka jamaah sekalian, tugas kita jelas, membersihkan wadahnya dan juga membersihkan jalurnya. Karena rezeki sudah Allah takar, tinggal kita membersihkan tempatnya dan jalurnya agar rezeki ini tidak mampet, tidak berhenti. Maka ketika ada hal yang menyumbat ya, di jalur ini, maka harus dibersihkan dengan beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah dan saya kembali kepadanya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan dalam hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau juga dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Memohon kepada Allah dengan kita banyak beristighfar. Nabi saja tidak lepas daripada beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali yang sudah Allah jamin surganya, yang sudah Allah jaga ya, al-ma'sum, yang terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita terus memperbanyak, karena istighfar itu adalah selain daripada kita memohon ampun kepada Allah, maka istighfar adalah juga sebagai pola pembuka pintu rezeki Allah. Rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, berikutnya sabi'an, perkara yang ketujuh agar Allah mudahkan rezeki kita, yaitu as-sa'yu wal mashyu fi manakibil ardi. As-sa'yu ya itu kalau eh, ibadah umrah gitu ya. Ada sa'i ya. Sa'i itu ya berlari-lari kecil kan maknanya. Atau diartikan sebagai usaha atau upaya ya. Kerja, profesi. As-sa'yu wal mashyu ya. Berlari-lari kecil dan ya wal masyi berjalan ya, berjalan masyi. Fi manakibil ard.
ya, di ya, seluruh penjuru bumi ini, ya, penjuru bumi. Apa maknanya? Ya, rezeki itu bahasanya ya perlu dijemput, ya, dengan usaha, dengan berjalan, ya, dengan eh, keluar, ya, keluar untuk menjemput rezeki itu. Liqaulihi ta'ala, seperti halnya yang Allah firmankan, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian al-arda, bumi ini, ya, bumi ini tanah, zalulan. Zalul itu hina artinya. Hina atau diartikan sebagai tunduk. Allah sudah jadikan bumi ini, tanah ini yang kita pijak atau bumi yang kita tinggali ini zalulan, merendah, ya, mudah untuk diolah. Kenapa? Karena memang sudah Allah berikan, ya kan? Ketika Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik, ya, model, gitu ya, fisik, maka tidak mungkin Allah kemudian telantarkan hambanya di muka bumi ini. Allah jadikan bumi itu zalulan, ya, zalul artinya rendah, ya, atau mudah untuk diupayakan. Mau diolah seperti apa? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, ya, berjalan fi manakibiha, ya, pada titik-titik bumi ini yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diolah untuk kebaikan, untuk kemakmuran. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezeki-rezeki Allah yang Allah titipkan di bumi ini. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ya, luar biasa. Ketika tadi ada nilai istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jalur yang dimana Allah akan berikan rezeki kita dengan ketika wadah dan alurnya itu sudah bersih, Allah akan berikan. Ada makna yang menarik dalam poin ketujuh ini, bahwa ada tugas kita sebagai fitrah manusia, ya, untuk berusaha, untuk bekerja, ya, berprofesi. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW pun juga demikian, ya. Ada profesi, ya, berdagang, dari mengembala, kemudian berdagang, ya, dan seterusnya, perniagaan. Maka itu maknanya adalah ada semua atau ada sisi-sisi yang memang Allah berikan kita untuk bergerak dan berusaha. Dengan kita berjalan saja, ya, ketika bumi itu sudah ditundukkan, kita berjalan, gitu ya, maka kemudian kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Artinya adalah kita memiliki tanggung jawab, ya, untuk menjadi khalifatul ardi, ya, dalam hal ini adalah untuk mengatur agar kekayaan alam di muka bumi ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran. Maka ada nilai tanggung jawab di sini. Ya. Tugasnya adalah untuk melestarikan, untuk menjaga agar ada keseimbangan, ya, antara sumber daya alam yang Allah sudah berikan yang luar biasa di muka bumi ini, sehingga kemudian hal inilah yang akan menambahi kebaikan, keberkahan daripada rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga kalau kita cerdas dalam hal ini adalah hati kita untuk merawat, ya, sumber daya alam, untuk memanfaatkan, ya, tanah, bercocok tanam dan seterusnya, dengan tidak merusak, ya, dengan tidak merusak, ya, alam yang
tentu sudah Allah berikan sebegitu indahnya. Maka dengan kita berjalan Allah akan hadirkan rezeki itu. Tapi sebaliknya, kalau alam yang baik, yang indah ini kemudian diolah dengan cara yang tidak baik, tidak benar, maka terjadilah apa yang terjadi. Seperti halnya di Sumatera, ya, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Kenapa? Karena itu tidak ada keseimbangan atau hilangnya keseimbangan, ya, ekosistem dalam sumber daya alam yang telah Allah berikan. Maka dua poin ini ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diiringi dengan usaha upaya, ya. Dengan cara apa di situ? Famshu, dan berjalanlah. Berjalan itu berarti ya luas maknanya, ya. Ya, kita berusaha, ya, kita eh, mencari relasi dan seterusnya. Maka itu bagian daripada al-masyu, ya, kita berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Mendapatkan, mencari kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahu fadlan min rabbikum, untuk mencari, ya, eh, kemuliaan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, ya, kita cukupkan fokus kita dalam dua hal ini, ya. Poin yang keenam dan ketujuh, ya. Karena ini sangat-sangat penting sekali, terutama poin yang keenam adalah bagaimana kita senantiasa berusaha untuk mendekat diri kepada Allah, ya, senantiasa membersihkan, ya, wadah-wadah rezeki itu, ya, jalur-jalur rezekinya kita bersihkan dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, ya, ataupun waktunya, mungkin ba'da shalah, ya, atau mungkin ketika kita juga beraktivitas, ya, dengan kita beristighfar, fa insyaallah, ya, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, yang membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan, ya, membukakan, ya, akan memberikan solusi dari segala eh, perkara, segala problem, segala permasalahannya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan memberikan rezeki dari hal-hal yang tiada terduga, ya, dari arah-arah yang Allah sudah tunjukkan, dari penjuru-penjuru yang sudah Allah tunjukkan. Pada kuncinya adalah ketika aliran itu, ya, aliran rezeki itu bersih, tidak ada yang kemudian menyumbat, ya, maka insya Allah akan begitu lancar rezeki Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Baik rezeki dalam hal yang material, ya, baik itu dalam hal yang maknawi, artinya adalah kesehatan, ya, kesejahteraan, kebahagiaan, ataupun kecukupan dalam hal eh, al-amwal, ya, rezeki dalam hal harta dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambahi keberkahan dalam kehidupan kita, wawasan, ya, dalam kehidupan kita, ada pola-pola untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usaha, ya, usaha itu adalah bagian dari langkah kita, bukan satu-satunya. Usaha, pekerjaan, profesi itu bukan satu-satunya jalan, jalur untuk menjemput rezeki Allah. Banyak dari kita bisa jadi, ya, terkecoh, bisa jadi apa namanya, menghambakan suatu pekerjaan, ya, lalu lupa dengan jalur yang satunya lagi, atau jalur mendekat diri kepada Allah.
Karena dengan seseorang yang menghambakan pekerjaan, bisa jadi dia akan lupa dengan yang memberikan pekerjaan itu, lalai dari sholatnya karena fokus dalam pekerjaannya. Yang penting harus selesai dalam hari ini, ya, target-target yang diberikan mungkin dari pimpinan dan seterusnya. Lalu dengan itu dia merasa bahwa rezeki saya dari sini pintunya. Kalau saya tidak kerja ya tidak dapat rezeki. Kalau saya tidak kerja, ya, nggak usaha dengan sungguh-sungguh, ya tentu tidak akan dapat rezekinya. Betul, itu adalah di antara, ya, di antara. Kemudian, jangan sampai kemudian ketika kita fokus pada suatu pekerjaan, ya, kita genjot ya usaha-usaha gitu sehingga lalai dengan yang memberikan izin kita bekerja, dengan yang memberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa beraktivitas. Lalai semua itu. Yang itu salah. Yang benar adalah bekerja, beraktivitas, berusaha, ya, sesuai dengan bidangnya profesi masing-masing dengan serius, ya. Itu adalah bagian daripada pembuka pintu rezeki, bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Banyak Allah sediakan pintu-pintu rezeki. Salah satunya apa tadi? Kisah Nabi Nuh adalah dengan memperbanyak beristighfar. Dengan memperbanyak beristighfar. Ya, ketika jalur rezeki itu sudah bersih, lalu kita berusaha, berupaya, ya, famshu fi manakib kita keluar untuk menjemput rezeki itu, fa insyaallah, ya. Kalau ini dipadukan, masya Allah, ya, Allah akan bukakan insyaallah pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang berkah, yang mulia, ya, yang kemudian memberikan kemakmuran, kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekhilafan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.